Dan saudara, sekali lagi selamat datang di Grace Life, tempat di mana saudara boleh bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki kehidupan doa, dekat dengan Tuhan, menunjukkan kasih kepada sesama kita siapapun mereka, menjadi murid Kristus yang memuridkan, menjadi gereja yang merintis gereja, dan semua kita lakukan karena kerajaan Allah harus dinyatakan di tengah bumi ini. Spark, saudara, Scripture, Prayer, Abundant in Love, Reproduction, Kingdom Minded, itulah yang menjadi value dari Grace Life, dan juga nama dari kelompok kecil di Grace Life di tempat ini, saudara. Dan saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk papa mama, diingatkan juga ada kertas aktivitas yang anak-anak bisa pakai, sementara anak-anak mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh anak-anak kerjakan, warnai, atau mungkin tracing, dan kita bisa membimbing anak-anak kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan lebih dulu dari Yesaya pasal 30, ayat 1 sampai 3, dan ayat 9 sampai 17. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 17. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sungguh celaka anak-anak yang suka memberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan rancangan yang bukan dariku, yang memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga mereka menimbun dosa demi dosa. Mereka berangkat ke Mesir tanpa meminta petunjukku untuk berlindung pada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Akan tetapi, perlindungan Firaun akan mempermalukan kamu, perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab mereka itu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka berdusta, anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para juru tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah yang muluk-muluk kepada kami. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu-semu, menyisilah dari jalan, menyimpanglah dari jalur, janganlah perhadapkan kami lagi dengan yang maha kudus Allah Israel. Sebab itu, beginilah firman yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada pemerasan dan penyimpangan serta berpegang kepadanya, maka dosa ini akan menjadi bagimu seperti tembok retak yang hampir roboh, menyembul keluar pada tembok yang tinggi. Kehancurannya datang tiba-tiba dalam sekejap mata, dan seperti hancurnya tempayan tukang periuk yang diremukan tanpa merasa sayang, sehingga di antara remukannya tidak ditemukan satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari tungku atau mencedok air dari kolam. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka setangkas itu pula para pengejarmu. 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, saya akan memulai dengan mengajak kita melihat 2 kota, ya. New York dan Jakarta. Siapa yang pernah ke New York? Oh, ada yang sudah pernah. Saya belum pernah, saudara ya. Dengar-dengar New York itu kota yang rame sekali begitu ya, menjadi pusat bisnis dari negara Amerika begitu kalau nggak salah. Nah, saudara, apa bedanya? Apa kesamaan antara New York dan Jakarta? Ada yang bisa menjawab? Apa yang sama antara New York dan apa tadi? Apa ya? Saudara, apa kesamaan? Kenapa? Sama-sama rame. Benar juga, ini salah satu jawaban yang saya harapkan ya. Thank you Teddy. Ya. Apalagi saudara-saudara, apa samanya antara New York dan Jakarta? Sama-sama apa? Banyak mobil dong. Iya, anak siapa ini yang jawab ya? Apalagi saudara, apa samanya antara New York dan Jakarta? Rame, banyak mobil. Apalagi? Wah, ini yang jawab anak-anak terus ya. Nanti SW2 mungkin anak-anak lagi yang jawab ya. Saudara, 2 kota ini mungkin salah 2 kota yang punya julukan city that never sleeps. Ya. Kota yang tidak pernah tidur.
Salah dua ciri-cirinya tadi ya, rame gitu. Banyak kendaraan lalu lalang, banyak orang lalu lalang entah untuk nggak ngapa-ngapain kayak nggak jelas sih cuma lalu lalang. Atau mungkin berbisnis, bekerja. Banyak perantau juga mungkin di sana ya. Kita bisa lihat juga di Jakarta apa yang terjadi. Mungkin kalau kita belum pernah ke New York, kita bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta. Kota yang tidak pernah tertidur. Bahkan ketika mungkin kita tidur jam 11, jam 12 malam, ada orang-orang yang belum tidur. Ada orang-orang yang mungkin lagi lembur, saudara, di kantor. Nah, saudara, kondisi seperti ini, saya kira menimbulkan sebuah perasaan restless. Ya. Setiap kota, sebuah negara, sebuah society, masyarakat, bahkan seluruh dunia kita sekarang, seakan-akan sedang restless, saudara. Sedang gelisah. Sedang resah, karena kok kayak kesibukan gak ada habis-habisnya. Kita sedang tidak puas dengan kehidupan ini. Kita merasa ada feeling not at home di dalam hati kita. Karena kita terus-menerus gak puas, kita merasa terus-menerus ingin dihargai mungkin. Kita merasa ingin terus-menerus mengejar prestasi atau mengejar karir. Kita merasa hidup ini buru-buru sekali, rushing. Ada sesuatu, ada banyak hal mungkin yang kok kayaknya gak selesai ya dalam hidup saya dalam satu hari. Kita mungkin sering berkata 24 jam kayaknya gak cukup gitu. Hidup kita penuh dengan beban. Hidup kita dituntut. Atau mungkin kadang hidup kita ditolak. Dan akhirnya kita tersesat, saudara. Saudara, hidup kita sebagai manusia di tengah dunia yang berdosa, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi keluarga kita, adalah kehidupan yang restless, tidak tenang, gelisah, dan resah, saudara. Sebuah kehidupan yang sangat mungkin membawa kita kepada kehidupan yang jauh sekali dari Tuhan. Saudara, karena itu hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Injil Tuhan, kabar baik Tuhan kembali membentuk hidup kita. Ada habit hidup yang diberikan, habit hidup yang baru, cara hidup yang baru yang Tuhan berikan. Supaya membentuk kita menjadi orang yang restful di tengah dunia yang restless. Nah, saudara, saya harap kita masih ingat ya pola ini. Saya akan mudah-mudahan tiap minggu pertama saya akan mencoba untuk sedikit mengulang apa yang bisa kita pahami dari pola ini, bagaimana Injil Kristus, kabar baik Kristus itu membentuk kehidupan kita supaya kita boleh terus-menerus dibarui, mempersembahkan hidup, dan kemudian kita semakin mengenal Injil itu, semakin mengenal siapa Kristus yang kita percaya. Nah, saudara, mari kita melihat dari apa yang terjadi kepada Israel, khususnya kerajaan Yehuda waktu itu, ketika Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kondisi kerajaan Yehuda waktu itu, mereka sedang terancam, saudara. Terancam oleh serangan kerajaan Asyur. Tapi apa respon mereka? Mereka bukan mencari perlindungan dari Tuhan, mereka bukan mencari pertolongan dari Tuhan, tapi mereka mencari pertolongan dan perlindungan dari pihak lain. Dan tadi kita bisa melihat mereka mencari perlindungan, mereka mencari pertolongan militer dari kerajaan Mesir. Kerajaan yang mereka anggap mungkin, wah ini lebih dikdaya, lebih powerful dari saya, bisa menolong saya bersama-sama, bekerja sama untuk mengatasi ancaman kerajaan Asyur. Tapi saudara, Tuhan berkata, celaka kamu kalau kamu meminta pertolongan, meminta perlindungan dari pihak lain. Saudara, sungguh celaka di pasal 30 ini adalah rentetan dari sungguh celaka di pasal 28 sampai 33. Bagaimana hati Tuhan itu begitu menyesal sekaligus menegur dengan keras umatnya waktu itu. Ketika mereka berusaha memakai cara mereka sendiri. Berusaha mencari perlindungan bagi diri mereka sendiri. Berusaha mencari pertolongan di luar Tuhan. Celaka bagi umat Tuhan yang memberontak, memilih rancangannya sendiri, bersekutu, bekerja sama dengan kerajaan lain, dan mengandalkan kekuatan militer dari bangsa lain. Dan saudara, pemberontakan itu dimulai dari hati mereka. Hati bangsa Israel, orang-orang di dalam kerajaan Yehuda yang melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan pemberontakan itu membuat pikiran mereka merancangkan semua hal yang sesuai dengan kehendak mereka. Strategi-strategi yang sekiranya oke menurut saya, bukan menurut Tuhan. Dan akhirnya mereka bertindak semau mereka demi keuntungan mereka. Mereka bersekutu dengan kerajaan Mesir, meminta bantuan militer untuk melindungi mereka dari Asyur demi keuntungan mereka. Tapi ketika mereka melakukan semua ini,
Apa yang Tuhan katakan? Kalian sedang menimbun dosa demi dosa. Add sin to sin. Ketika mungkin Israel berkata, aduh celaka nih kita. Celaka kita kalau nggak ada bantuan militer dari yang lain. Aduh sudahlah minta bantuan dari siapa aja ya, dari Mesir juga boleh. Tapi Tuhan berkata, sungguh celaka kamu anak-anak yang suka memberontak. Kamu hanya menimbun dosa demi dosa. Nah saudara, pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda juga mereka menolak firman Tuhan. Mereka enggan mendengar ajaran Tuhan. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang membuat mereka bisa berilusi, hal-hal yang halu. Firman yang terapeutik saja bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan mereka yang sedang terancam oleh serangan kerajaan Asyur. Dan mereka enggak mau diperhadapkan dengan Tuhan. Mereka nggak mau dikonfrontasi oleh Tuhan. Mereka bilang kepada nabi-nabi mereka, kepada pengajar-pengajar mereka waktu itu, jangan perhadapkan kami dengan firman Tuhan. Jangan lagi perhadapkan kami dengan Tuhan yang menghakimi kami. Sudahlah, kami nggak mau urusan sama Tuhan. Kami nggak mau hidup kami, masalah kami diintervensi sama Tuhan, nggak mau. Dan mereka tidak mau bertobat, kata Tuhan. Tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Mereka tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Dan yang mereka dapatkan adalah kehancuran total. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada pemerasan dan penyimpangan serta berpegang kepadanya, maka dosa ini akan menjadi bagimu seperti tembok retak yang hampir roboh, menyembul keluar pada tembok yang tinggi. Kehancurannya datang tiba-tiba dalam sekejap mata, dan seperti hancurnya tempayan tukang periuk yang diremukkan tanpa merasa sayang, sehingga di antara remukannya tidak ditemukan satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari tungku atau mencedok air dari kolam. Ketika Israel berkata, aduh sudahlah, kita lari saja, gak usah dengerin Tuhan, gak usah dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan terlalu berat bagi kita, terlalu menuntut kita. Tuhan berkata, engkau akan hancur total. Dan itu akan datang tiba-tiba karena dosamu sendiri. Saudara, dari apa yang dialami oleh Israel, kita diajak untuk melihat sebuah pola kerja dari dosa yang membentuk hidup kita menjadi hidup yang restless, hidup yang resah, saudara. Saudara, ketika dosa masuk menggoda kehidupan bangsa Israel waktu itu, tuh kan ada ancaman. Ayo lihat, ada banyak pilihan yang bisa engkau pilih. Ada banyak kerajaan yang kepadanya kau bisa minta bantuan. Dosa membuat Israel seakan punya banyak pilihan, saudara. Seperti melihat mall. Ya. Banyak sekali hal yang bisa dilihat, dinikmati, bahkan dibeli, di check out. Kira-kira begitu. Dan itu yang Israel akhirnya pilih. Dan mereka menamakan identitas mereka, memberi diri mereka identitas, saya adalah apa yang saya pilih. Saya adalah apa yang saya konsumsi. Dan itulah pilihan mereka. Mereka lebih memilih untuk membeli pertolongan dari pihak lain. Tapi semakin mereka melakukan itu, semakin mereka menimbun dosa demi dosa. Semakin mereka gak mau dengar kehendak Tuhan, firman Tuhan. Semakin mereka mengabaikan, jauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan. Sampai akhirnya mereka merasa, aduh kan saya salah pilih ya. Saya hancur, kata bahasa Israel. Tapi ya sudahlah, bangsa-bangsa lain juga bisa hancur. Ya sudah, mari kita pilih lagi apa yang lebih baik menurut saya. Apa yang mungkin akan lebih menguntungkan saya lagi daripada saya bekerja sama dengan Mesir mungkin. Sudah, bukankah ini juga cara kerja dosa di dalam hidup kita? Kita diperhadapkan seolah-olah dengan banyak sekali pilihan yang mungkin bisa melegakan kita. Pilihan-pilihan kehidupan yang mungkin bisa memuaskan kita. Tapi begitu kita klik pilihan itu, begitu kita check out pilihan itu, kita merasa, kok gak memuaskan ya? Aduh kok saya makin hancur ya? Aduh kok saya malah check out lagi, aduh ini udah habis mesti pakai pay later aja kali ya. Begitu. Dan saudara, sampai akhirnya kita menimbun dosa dengan dosa. Menimbun pilihan yang salah dengan pilihan yang salah. Menimbun ketidakpuasan dengan ketidakpuasan. Dan akhirnya kita merasa
Aduh, kok saya salah pilih? Kok saya broken ya? Tapi teman saya juga sama. Tapi teman saya tuh yang pelayanan di gereja juga sama. Ya sudahlah, mari kita lakukan siklus ini ulang lagi. Berulang lagi, berulang lagi. Tapi hati kita semakin restless, semakin resah, semakin gelisah, semakin tidak puas dengan apa yang kita pilih. Saudara, lalu pertanyaannya sebenarnya bukan seperti ini. Apa bisa saya tidak restless? Atau jadi boleh gak sih restless, boleh gak sih resah, boleh gak sih milih ini, milih itu? So saya mengajak kita ketika diperhadapkan dengan pola dosa yang membuat hati kita resah, restless itu. Mari kita bertanya lebih dulu dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa saya resah? Kenapa saya restless? Apa yang saya cari? What do I seek ketika saya resah? Apakah yang saya cari itu pasti membuat saya tenang, restful, puas? Saudara, mari kita bertanya mengapa saya restless bagi papa mama? Ketika saya sudah punya anak, saya sudah lama sekali menantikan anak ini, tapi kok saya masih resah ya? Apakah yang saya cari justru adalah kenyamanan hidup? Dan apakah dengan kenyamanan ini saya bisa tenang? Mari kita bertanya, mengapa saya restless kalau saya nggak kerja di multinational company? Mengapa saya restless ketika restoran saya sudah punya cabang dari Sabang sampai Merauke? Mengapa saya restless ketika postingan IG saya nggak banyak yang like? Mengapa saya restless, resah ketika hidup saya sebenarnya kelihatan baik-baik aja? Tapi kok hati saya terus gelisah dan resah? Mengapa saya restless setiap kali ketemu orang tua saya? Padahal saya sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Apakah sebenarnya yang saya cari di tengah keresahan itu adalah pengakuan yang tidak akan ada habisnya? Dan apakah ketika saya sudah mendapatkan semua pengakuan dari semua orang, saya puas, saya tenang? Mengapa saya restless ketika saya pelayanan di gereja kecil? Mengapa saya restless walaupun saya pelayanan di gereja besar, tapi saya masih resah? Kenapa saya restless ketika pelayanan saya nggak dipuji sama orang-orang? Atau mengapa gereja saya restless ketika ada yang banding-bandingin dengan gereja lain? Apakah yang saya cari adalah kuasa, kendali, otoritas? Supaya dengan kuasa itu saya bisa pegang kendali dalam semua pelayanan, bahkan semua gereja mungkin. Dan ketika saya sudah mendapatkan kuasa itu, memegang kendali, apakah saya restful? Apakah saya tenang? Saudara, sadarilah bahwa di mana kita berteduh adalah tentang apa dan bagaimana kita mencintai, kata seorang penulis. Keresahan hati kita adalah cerminan dari hal yang berusaha kita nikmati sebagai akhir dari dirinya sendiri. Soalnya hati kita bukan sekedar memikirkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, tapi jauh di dalam hati kita sedang mencintai sesuatu. Dan ketika kita mencintai sesuatu dengan cinta yang salah arah, kita sedang dibawa untuk semakin jauh mengejar itu, semakin jauh mengejar itu, semakin effort mengejar itu, semakin capek mengejar itu. Dan pada akhirnya hati kita gak pernah puas. Cinta itu seakan tidak terbatas, gak bisa dipuaskan. Gak bisa dipenuhi dengan apapun yang kita cari, dimanapun, sejauh apapun, sebanyak apapun. Tapi semakin kita larut dalam cinta yang salah arah ini, salah pencarian ini, hati kita semakin restless. Karena kita pikir kita sedang mencari sesuatu, mengejar sesuatu, memuaskan sesuatu sebagai akhir dari dirinya sendiri. Ketika kita ingin disenangkan, ingin diakui, ingin dihargai, diterima pendapatnya, diapresiasi pekerjaannya. Apakah itu semua kita nikmati sebagai akhir dari dirinya sendiri? Oh, yang penting saya nyaman, yang penting saya nikmat, yang penting saya diakui, yang penting saya diapresiasi, sudah selesai.
Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita tidak berakhir pada semua hal yang hati kita inginkan. Kalau hidup kita hanya berakhir kepada itu, ketika itu semua berakhir, hidup kita pun akan berakhir. Hidup kita akan selalu resah dan restless. Karena itu saudara, menemukan rest adalah ketika kita ditemukan. We find rest because we are found. Kita menemukan perteduhan bukan karena kita sibuk cari sana sini, tapi karena kita ditemukan. Kita bisa mendapatkan perteduhan, ketenangan, kelegaan hanya ketika ada seseorang di luar diri kita yang menjumpai kita, menemukan kita. Seseorang yang tetap setia bahkan di tengah pemberontakan hati kita. Seseorang yang tidak pernah pergi dari kita, selalu menghadirkan dirinya bagi kita dan memberikan sebuah undangan yang penuh anugerah. Bagi orang Israel waktu itu, Tuhan berkali-kali memanggil mereka dengan undangannya. Berbalik kepadaku, bertobat lagi kepadaku. Dan dengan berbalik kepadaku, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, Eugene Peterson menerjemahkan dengan lebih kontemporer ketika dia berkata, keselamatan itu membutuhkan kita untuk turn back kepada Tuhan. Dan stop melakukan semua hal yang bodoh untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kekuatan kita hanya bisa kita dapatkan dari bergantung penuh kepada Tuhan. Terus sebagai contoh ya, saya panggil istri saya boleh? Nah, tadi kan sudah dibocorin, tolong maju, bantu saya begitu ya. Nah saudara, kalau istri saya di sini ya, terus saya sedang hidup jauh dari dia, ya, saya ada di arah sini, ketika, oh ya ceritanya kan memanggil-manggil ya, ketika saya berbalik kepada dia, saya nggak mungkin tangan saya ini masih sibuk sama apa yang ada di belakang, ya, itu namanya mendua. Menatap mata di depan tapi tangannya main-main di belakang. Ya. Ketika saya turn back, saya harus betul-betul melihat siapa yang ada di hadapan saya ini. Turn back membutuhkan seluruh hidup saya berbalik kepada istri saya. Dan ketika saya bergantung, kamu berdiri yang benar ya, yang kuat ya. Yang kuat menghadapi suamimu ya. Ketika saya mau bergantung sama dia, saya nggak bisa tuh begini, mau bergantung ya, terus cuman separuh-separuh nggak jelas gitu ya. Nggak enak saudara, pegel yang ada. Tapi saya harus benar-benar, nah taruh, untung kamu kuat ya. Berat ya. Taruh kepala saya, bahkan mungkin taruh semua badan saya di dia. Terima kasih. Saudara, demikian dengan hidup kita bersama Tuhan. Kita nggak bisa bilang, saya sudah balik kepada Tuhan, tangan kita masih main-main dengan dosa. Kita nggak bisa kita bilang saya mau mengandalkan Tuhan tapi kayaknya aduh separuh aja ya. Kayaknya kakinya masih diikat dengan dosa-dosa keinginan-keinginan hati kita. Nggak bisa saudara. Tuhan berkata berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu. Tuhan berkata bergantunglah kepadaku dengan sepenuh hatimu. Dan Kristus ketika dia datang ke dunia, dia menyuarakan kembali saudara panggilan ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam konteks Tuhan Yesus menyuarakan panggilannya ini. Saudara, kuk itu menggambarkan sebuah beban. Beban kehidupan bagi orang-orang waktu itu. Kuk yang asli saudara dipakai oleh hewan untuk membajak ya. Dua hewan misalnya dipasangkan kuk untuk membajak tanah misalnya. Tapi secara agama, secara rohani, arti kuk adalah sebuah beban. Beban keagamaan. Dan pada waktu itu bagi orang-orang Yahudi khususnya, mereka dibebani oleh beban yang sebenarnya gak bisa mereka tanggung. Ada Taurat yang sudah dimodifikasi dengan tradisi-tradisi manusia.
Mereka berbeban akhirnya ketika menanggung semua itu. Saya nggak bisa taat sepenuhnya dengan semua ratusan butir ini. Tapi kok kata orang Farisi, kamu harus menaati semuanya. Padahal orang Farisi pun tidak menaatinya. Orang-orang Farisi ahli Taurat waktu itu memberikan beban yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Tapi Tuhan Yesus ketika dia datang, dia bilang, kuk yang aku berikan, beban yang aku berikan itu berbeda. Bebanku ringan dan menyenangkan karena aku rendah hati. Dan ketika engkau memikul kuk yang kupasang, jiwamu akan mendapat kelegaan. So Eugene Peterson kembali menerjemahkan ini dengan sangat indah saudara ya. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Apakah kamu capek, terbeban dengan semua tuntutan agamawimu? Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Mari pergi bersamaku dan kamu akan mendapatkan hidup yang sejati kembali. Kamu akan mendapatkan rest yang sejati. Berjalanlah bersamaku, kata Tuhan. Bekerjalah bersamaku dan lihat bagaimana aku melakukannya. Belajarlah dari ritme yang tidak dipaksakan. Unforced rhythms of grace. Aku tidak akan menaruh beban yang berlebihan kepadamu yang gak bisa kamu tanggung. Tetaplah berjalan bersama denganku. Dan kamu akan belajar untuk hidup dengan bebas dan ringan. Karena kuk yang kita bawa dari Kristus adalah sebuah anugerah. Ketika kita berbalik kepada Kristus, diam di dalam Kristus. Kuk itu adalah ketundukan kita kepada Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa saya di mata agama atau di mata masyarakat. Tapi karena Kristus sudah memberikan anugerahnya dan dia berjalan bersama-sama dengan kita. The unforced rhythms of grace dari Tuhan. Dan saudara saya kira tidak ada kuk, tidak ada tempat di mana kita bisa paling lega untuk bersandar selain dari salib Kristus. Ketika Injil berkata hanya salib Yesus yang memberikan perteduhan yang sejati. Injil menciptakan habit kerinduan di dalam hati kita akan perteduhan yang sejati. Injil menciptakan cara baru yang counter cultural dengan hidup yang restless ini. Supaya kita boleh teduh karena salib Yesus. Dan perteduhan di dalam salib Yesus itu menjadi identitas kita sebagai manusia baru. Salib Yesus sudah menebus saya. Karena itu saya bisa rest, hati saya restful karena salib Yesus. Dan dengan hidup yang sudah rest in Christ, diam, tenang, teduh di dalam Kristus, kita boleh dibawa semakin mengandalkan salib Yesus. Kita boleh membagikan, punya kerinduan untuk membagikan perteduhan yang sejati itu di dalam salib Yesus. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, saya rindu orang lain juga punya perteduhan yang sama seperti saya. Karena saya boleh berteduh di dalam salib Yesus. Salib yang memberikan kelegaan, perteduhan, ketenangan, rest yang sejati bagi hidup kita. Sesuai di akhir khotbah hari ini, saya mengajak kita merenungkan dua hal. Soal yang pertama saya mengajak kita untuk melihat gambar ini. Ya. Soal ini salah satu potongan gambar dari salah satu adegan di dalam film Passion of the Christ. Nah saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu digambarkan seakan dia seperti memeluk salibnya gitu ya. Dan prajurit Romawi yang waktu itu melihat dia berkata, "Why do you embrace your cross, fool?" Kenapa kamu memeluk salibmu, hai orang bodoh? Saudara, bagi dunia memang begitu. Memeluk salib Yesus, bergantung pada salib, itu sebuah kebodohan. Salib adalah tanda yang memalukan orang. Salib adalah tanda yang hina. Tapi Yesus memeluknya, membawanya dengan setia sampai di Bukit Kalvari. Supaya semua manusia berdosa tahu Yesus mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Di dalam hidup mereka yang restless karena dosa. Hidup mereka boleh lega karena Tuhan menyelamatkan mereka.
Nah, saudara, ketika melihat gambar ini, saya teringat akan satu peristiwa ketika saya di seminari. Waktu itu kami sedang doa tengah semester, saudara. Ketika kami doa tengah semester, biasanya kami dibebaskan setelah ibadah begitu ya. Kami dibebaskan untuk berdoa di mana saja di sekitaran kampus, tentu nggak keluar kampus begitu ya. Di sekitaran kampus, di mana saja dalam waktu tertentu. Dan ketika waktu itu saya ada di chapel, di saat saya ketemu dengan satu teman saya yang sedang berdoa, kira-kira saudara ya, dengan postur seperti ini. Di chapel kami ada salib yang sangat besar, dan di bawah salib itu, dia berlutut, dan dia peluk salib itu erat-erat. Saudara, pemandangan itu sangat memorable buat saya. Dan saya kira dua gambar ini harusnya menjadi cerminan akan hidup kita sebagai murid Kristus. Sebagai orang yang teduh di dalam salib Kristus. Saudara, memeluk salib Kristus bagi dunia adalah sebuah kebodohan. Bergantung pada salib Yesus adalah sebuah kebodohan. Tapi Kristus berkata, hanya ketika engkau bergantung pada salibku, hanya ketika engkau berbalik dan bergantung pada salibku, kamu mendapatkan rest yang sejati, kelegaan yang sejati. Nah, saudara, hal kedua yang terakhir yang saya mau ajak kita lihat adalah dari lagu ini, saudara. Beneath the cross of Jesus, di bawah salib Yesus. Saya akan terjemahkan secara bebas di dalam bahasa Indonesia. Di bawah salib Yesus, ku berdiri teguh. Batu karang yang lindungi di saat yang susah. Rumah dan tempat berteduh saat perjalanan. Di tengah terik dan di tengah beban menekan. Ya salib, ku jadikan tempat naunganku. Hanya terang di wajahnya yang aku inginkan. Biar dunia aku lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah, salib ku dapatkan. Saudara, lagu ini menggambarkan sebuah hal yang dalam tanda kutip aneh ketika kita melihat salib. Kok bisa ya di bawah salib ada perlindungan? Kok bisa ya di bawah salib ada perteduhan? Tapi saudara, Tuhan menunjukkan bahwa salib itu yang bisa melindungi, meneduhkan, memberikan kelegaan bagi semua manusia berdosa. Hanya ketika ada Yesus di atasnya. Hanya salib Yesus tempat kita berteduh. Karena dari salib itu kita memperoleh kelegaan. Semua beban dosa, bahkan semua beban kehidupan sudah Yesus tanggung di atas salib. Semua hutang dosa yang membebani hidup kita sudah dibayar dengan lunas. Dari salib yang sama ada kepuasan yang sejati bagi kita. Bagi setiap kita yang mencari kasih, mencari penghargaan, penerimaan. Semua itu Tuhan sudah berikan dari salib yang sama. Dan salib yang sama memberikan janji yang indah. Bukan janji hidup yang selalu mulus. Tapi bahkan di tengah kehidupan yang restless, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Kekuatan di tengah kelemahan. Dan kemuliaan di tengah penderitaan. Karena to rest in Christ, untuk teduh di dalam Kristus, adalah ketika kita melepas semua yang kita genggam. Melepas semua kendali kita atas hidup kita. Mengakui betapa kita terbatas. Dan berjalan bersama dengan Kristus. Dengan kepercayaan dan ketaatan yang sepenuh hati. Tenang, teduh di dalam Kristus adalah mengakui saya terbatas. Dan saya harus bergantung penuh pada kekuatan Allah. Bahkan di tengah kelemahan saya. To rest in Christ adalah ketika kita berhenti mengandalkan semua usaha kita dan bergantung penuh pada anugerah Allah. To rest in Christ adalah ketika kita menarik diri dari semua pencarian duniawi yang melelahkan dan berbalik, bertobat karena Kristus tidak pernah lelah mencari kita, menemukan kita dan memberikan kita kelegaan yang sempurna.
Nah saudara, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Kiranya meja perjamuan Tuhan menjadi sebuah undangan yang melegakan bagi kita. Di meja perjamuan Tuhan kita boleh mengalami lagi kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang memberikan perteduhan itu, kelegaan itu bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari datang kepada Tuhan dan ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, mari kita bertanya di dalam hati kita, hal-hal apa yang sedang membuat kita resah, restless di dalam hidup ini. Akuilah semua itu di hadapan salib Kristus. Dan maukah kita menerima undangan Kristus yang memberikan perteduhan yang sejati itu, rest yang sejati itu. Undangan untuk berbalik kepada Dia, bertobat lagi kepada Dia, dan percaya kepadanya, dan setia mengikut Dia. Apa yang menjadi jawaban kita di hadapan Tuhan? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, inilah kami, orang-orang yang seringkali merasa resah di dalam kehidupan kami. Ketika hidup ini membebani kami dengan banyak hal, menuntut kami dengan banyak hal. Kami capek Tuhan, kami lelah. Kami berusaha untuk stop, tapi kami gak bisa. Karena pandangan kami masih terus terarah kepada keinginan-keinginan hati kami. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh menerima undangan Tuhan yang tidak pernah lelah disuarakan bagi kami. Untuk berbalik lagi kepada Tuhan. Mempertobatkan hati kami kepada Tuhan. Untuk percaya penuh kepada Tuhan. Bukan percaya yang separuh, seperempat, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan kepercayaan itu, dengan hati yang sudah bertobat, kami mau menjalani hidup kami teduh bersama Tuhan. Sekalipun dunia ini begitu berisik, begitu gelisah, menawarkan banyak sekali hal. Tapi ketika kami berpegang pada Tuhan, pada salib Tuhan, kami tahu kami punya tempat untuk kembali. Tempat untuk kami berteduh dari segala godaan dunia, terpaan badai kehidupan. Dan biar kami boleh terus setia Tuhan, memegang salib-Mu sampai Engkau datang kembali. Dan di sanalah kami mempunyai rest yang sejati, karena kami bersama dengan Kristus, Sang Peneduh jiwa kami, untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.